saya dapat kesempatan karena malah pas sakit ini mas, setelah sakit dapat kesempatan dikenalkan teman, dikenalkan pelatih, ini nggak bisa jalan. Waktu itu sempat nggak bisa berpikir panjang, makanya kita Ya, assalamualaikum Mas Sulistyo atau Mas. Kalau kita akrabnya kita panggil teman-teman ya Mas ya. Teman-teman tuh manggil Mas Jupri ya biasanya. Ya. Kalau nama asli itu Mas Sulistyo. Dia selaku apa ya? Atlet juga, atlet panahan, dan beliau penyandang apa ya? disabilitas. Ya seperti itu, difabel lah karena kecelakaan harusnya gitu ya. Apa kabar Mas, lama kita nggak jumpa? Alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk sehat lagi. Sahabat lama yang jelas itu aja. Iya. Lama banget ya kita kan berteman udah lama tau, dari tahun berapa, 2000-an lah. Iya 2000-an di sekitar 2000-an. masa-masa remaja kan 2000-an ya. Mungkin apa ya, ini kan sekarang kegiatannya di masa pandemi ini apa Mas? Jadi kita cerita flashback awal dulu aja. Iya. Saya dulu maksudnya saya normal seperti teman-teman, makanya nggak dari lahir kita difabel. Iya. Jadi awalnya saya dulu kecelakaan, entah itu karena infeksi saraf tulang belakang tahun 2011. Perjalanan dari up untuk sampai seperti ini saya ada prosesnya mas. Di waktu itu saya divonis infeksi saraf tulang belakang 2011-2012. Iya. Awal-awal siapa sih mas yang nggak down? Iya Dari pasti. mana kita bisa jalan, bisa lari, terus Iya. kita divonis nggak bisa jalan. Waktu itu sempat nggak bisa berpikir panjang, makanya kita udah cuma di rumah putus asa gitu ya, hampir putus asa, hampir mau putus asa. Cuma ada support dari teman-teman SMP, teman SMA, keluarga dan tetangga lah, itu termasuk sahabat-sahabat kita support saya, dan akhirnya saya bisa up, makanya bangkit dari kita pas jatuh itu ya, dari down mental. Mentalnya. Iya, waktu itu saya awalnya ikut terapi, dikenalin ke teman ke beberapa komunitas difabel di Bantul, Jogja. Terus awal kegiatan saya ikut desain grafis mas. Sebenarnya. ikut ya. Jadi sebelum kita kalau saya tahu Mas Jupri ini kan dulu sekolahnya di SMKI ya, di kesenian ya, kerawitan ya pantas kalau masih punya bakat kreativitas gitu. Ya waktu itu ke desain sampai dari 2016 saya ngerintis usaha desain, cetak, sablon gitu. Terus berjalannya waktu tergiur di dunia atlet. Ini dunia kan Mas Jupri tadi sakit tuh maksudnya sakit itu dari mulai tahun berapa? Tahun 2011. Terus mulai bangkit, mulai maksudnya kita harus semangat lagi ya, maksudnya semangat lagi untuk ngapain kita kok harus terpuruk maksudnya gitu ya maksudnya. Iya. Nah, itu sampai tahun berapa Mas? Berapa tahun maksudnya gitu loh? Saya cuma 3 tahun, 4 tahun udah mandiri. Udah mandiri. Iya, dari 2011, 12, 13, 14 mulai bisa mandiri. Makanya mandiri itu pindah kursi roda dari tempat tidur ke kamar mandi itu sendiri itu namanya mandiri. Ya, karena untuk teman-teman disabilitas yang paling pokok itu adalah mandirinya dalam mandi, ganti baju seperti itu. Untuk mandirinya seperti itu harus dilatih. Harus dilatih. Dan terus buat teman-teman kita support keluarga yang paling utama mas, yang buat saya sampai seperti ini. Ya
misal eh, terus Mas Willy kan sampai ke atlet ya, Iya. sampai atlet itu tahun berapa Mas? Mulai atlet di 2017 awal. Iya. Sebenarnya minatnya itu dari 2016 lah. Ketemu teman-teman, boleh kan nyebutin forum teman-teman. Waktu itu kita ngumpul di FPDB, forum difabel, forum peduli difabel Bantul. Di FPDB ya. Itu ngobrol-ngobrol teman-teman banyak yang jadi atlet, ada yang jadi atlet tenis meja, tenis lapangan dan sebagai cabur lah. Di sana ngobrol sama teman. Minat apa olahraga? Pengen mana? Nah, waktu itu ada 2 orang 3 orang kita coba belajar mana, dan alat kita difasilitasi oleh teman-teman NPC. Ya kalau ya gini, di olahraga yang difabel namanya NPC yang lola, National Paralympic. Nah, kalau yang umum kan KONI. Nah, jadi kita dipisah di situ. Kalau untuk yang difabel, alhamdulillah teman-teman pengurus sangat terbuka untuk pembibitan atlet-atlet dari remaja sampai profesional itu benar-benar dididik gitu loh. Sampai ke jenjang internasionalnya juga masih terus di bina terus. Oh iya gini. Ya. Saya pengen tahu Mas, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Mas Yuki ini sakit kayak gini itu awal mulanya gimana? Karena apa mungkin gitu loh. Jatuh atau apa maksudnya gitu Mas? Nek awal mulanya itu saya juga kurang tahu ya Mas, karena waktu dulu kan kita bekerja lah Mas, kerja keras, terus pergaulan tahun 2000-an kan ya ekstrim lah teman-teman. Mungkin karena banyakan minum lah awalnya. Saya kan pemabuk, mungkin itu, terus efeknya juga di saraf saya. Banyak kan teman-teman yang nyun sewu, katanya teman-teman ada yang kebanyakan minum nyun sewu sampai nggak bisa melihat, sampai nggak bisa, sampai ada kan teman kita sampai sarafnya kena. Ya saya yang kena saraf tulang belakangnya. Oh gitu. Ya. Terus dari situ Mas itu di rumah sama siapa Mas? Waktu pertama dulu masih ada kakek, nenek, bude, adik. Tapi kan berjalannya waktu nenek saya kayaknya udah nggak ada. Oh gitu. Dan sekarang saya di rumah sama bude. Oh gitu. Iya. Maaf ya. Iya. Orang tua masih? Kalau orang tua masih. Orang tua saya, ayah saya masih. Tapi kalau ibu saya udah meninggal waktu saya SMP. Oh gitu. Iya. Jadi dari kecil udah belajar mandiri. Iya mandiri untuk kita mencari nafkah lah, ya kita sendiri untuk bergaul kita juga harus. Ya mungkin apa ya, mungkin tadi ini balik lagi ke atlet ya Mas. Iya. Di atlet itu lama latihannya berapa tahun sih kok sampai bisa? Emang dulu pernah punya cita-cita kok sampai bisa ke atlet? Cita-cita di mana ya, gitu. Untuk cita-cita nggak ada sih Mas, karena mungkin atau seneng gitu dulu. Nah awalnya seneng di mana, seneng dari kecil saya suka main ketapel, terus main itu panah dari bambu, kita main pakai tali. Kalau udah kecil kita tahu lah, bikin dari bambu pakai tali, kita main pohon pisang, kita ajar pakai. Itu masih masa kecil. Ya masa kecil semua kan pasti tahu. Terus itu suka, cuma dari kecil nggak tahu orang tua, banyak anak punya bakat seperti ini harus kita apakan. Kan? Jadi kalau ada, misalnya katanya ada anak yang ridik dalam hal seperti itu, kalau lebih baik disalurkan hobinya, direspon dan diarahkan, bisa jadi prestasi untuk anak tersebut kan gitu. Dan saya dapat kesempatan karena malah pas sakit ini Mas, setelah sakit dapat kesempatan dikenalkan teman, dikenalkan pelatih. Pelatih saya namanya Mbah Dalijo. Mbah Dalijo itu orang Bantul, dia sangat baik, support kita dan selalu dampingi kita setiap saat pelatihan. Berarti ya tetap apa ya, malah pas sakit ini diberi semangat untuk maju gitu ya. Ya banyak mungkin banyak kejadian-kejadian atau apa ya, apa yang kita sia-siakan dulu, jadi gimana sekarang harus mensupport itu kita gitu ya. Ya itu dalam atlet itu udah aku lihat di sini ada piala-piala, di sini ada piagam-piagam tuh. Itu udah sampai mana Mas? Kalau untuk prestasi sebenarnya masih di lingkup Jogja sih.
tapi cita-cita harus go internasional. Setiap Amin, cita-cita amin, kan amin. seperti itu, mohon doanya Ya, semoga amin amin. terjawablah, dikabulkan. Tapi saya dapat kesempatan ikut Peparda 1 2017. Awal ada Peparda untuk difabel 2017, saya sudah ikut. Ya. Saya masuk final, tapi belum beruntung, masih juara 2 waktu itu. Berjalannya waktu lagi ada Kejurda, Kejurda Panahan juga se-DIY juara 3. Terus ada lagi yang baru kemarin 2019 ada Peparda 2 yang di kota. Alhamdulillah masuk lagi ke final. Jadi final lagi. Maksudnya Untuk Peparda yang kedua kan pertama final cuma dapat nomor 2, yang Peparda kedua ikut final lagi. Alhamdulillah dapat nomor 1 waktu itu. Ya. Tapi itu belum seberapa sih Mas, kita masih belajar terus karena nggak ada yang kita nggak tahu tujuannya sampai kapan. Kita ya penting tersalurkan maksudnya gitu ya. Iya. Untuk kesenangan kita, untuk bukan ya, termasuk itu kesenangan bisa menjadi hiburan kita, hobi kita ya. Yang hobi penting kita. kan awalnya dulu mah belum ke prestasi Mas waktu pertama ikut atlet. Karena kita cuma pengen biar ada kesibukan ya. Di lapangan olahraga sehat, dapatnya sehat, tapi malah ternyata dapatnya juga alhamdulillah ke prestasi. Amin. Dan setelah dapat prestasi, kita kan harus totalitas Mas. Kita harus totalitas, berusaha untuk yang terbaik lah, makanya biar tahun berikutnya lebih baik lagi. Selalu naik gitu ya Mas. Ya untuk mungkin untuk saya sendiri atau untuk teman-teman, kita dapat pelajaran banyak dari Mas Sulis. Kita nggak boleh mesia-siakan kesempatan apapun itu. Banyak harapan atau banyak kesempatan yang mungkin udah kita sia-siakan. Mas Sulis juga udah kenal saya lama, mungkin cuman kita nggak jarang ketemu ya, udah putus komunikasinya. Baru kemarin saya hubungin, pengen ngobrol-ngobrol ya, siapa tahu, atau harapan saya sendiri bisa untuk memotivasi teman-teman semua lah. Ayo tetap semangat untuk berjuang, untuk kita tunjuk ini apa ya ibaratnya tuh, berprestasilah untuk diri kalian sendiri. Gak usah kita pengen berprestasi untuk orang lain, minimal untuk diri kita sendiri aja. Itu mungkin karena kita kesukaan kita mungkin akan ada hikmahnya sih ya. Jadi setiap hobi, setiap apa yang kita mau, asalkan itu positif, benar, kita perjuangkan. Ya itu yang jelas positif lah. Kita positif, kita tetap support lah kalian. Dan kalau kita berkegiatan positif itu pasti ada support dari teman-teman, pasti ada itu ya Mas ya. Oke Masnya. Dan untuk kesusahan, untuk apa ya, kegiatan sehari-hari apa Mas sekarang? Akhir-akhir ini masih latihan, cuma kan saya udah jadi latihannya udah nggak kayak kemarin. Jadi kan saya sempat masuk tim DI juga. 2 tahun saya ikut tim DI dari 2019 2020, dan awal 2021 ini saya kena degradasi. Gitu. Karena mungkin efek capek, nggak tahu apa karena kurang fokus, jadi di tahun ini saya belum beruntung lagi, tapi saya akan terus berusaha. Mungkin ini Mas, jadi pelajaran buat saya. Waktu itu saya kurang maksimal, jadi mungkin agak sembrono apa gimana, jadi mengecewakan hasilnya. Tapi itu nggak membuat saya untuk terus berhenti, tapi kita tetap mencoba, belajar terus, dan mencari terus apa yang membuat saya kemarin kok nggak fokus dan keseharian saya cuma mungkin di rumah desain. Kalau ada desain logo, desain label, entah desain model itu saya masih sering menerima orderan seperti itu buat keseharian lah Mas. Terus ya mungkin main lah di rumah. Pandemi ini nggak bisa apa-apa ya, sama usaha desain saya, usaha finishing saya
semuanya turun, makanya turun nggak kayak tahun-tahun kemarin. Ya itu wajar sih mungkin ya karena semua merasakan ini ya. Iya, iya. Oke, mungkin ini alat-alat dari Iya. Mas Jupri ini Sekarang yang hanya ini juga inventaris dari kabupaten. Makasih Pak Bantul istimewa. ya disupport selalu Iya. gitu. Ini anak lokal, Asli. anak asli Imogiri ya. Dia tetap berjuang walaupun ada keterbatasan, dan keterbatasan itu tidak dijadikan sebuah alasan alasan Iya, untuk nggak ada bermalas-malasan. Dia selalu berjuang. Oke, ini Mas. Saya cuman pengen apa ya, Mas Jupri sendiri mungkin bilang, ngomong sama teman-teman, apa pesan untuk teman-teman, pesan-pesan untuk anak muda sekarang mungkin yang biar mungkin mereka bisa berkegiatan positif semua ya. Kita cuma bisa berharap ya. Iya, iya. Nggak bisa untuk menentukan, tapi Iya. kita cuma bisa berharap untuk teman-teman dan generasi penerus kita ya, pasti Iya. banyak. Apa pesan, silakan. Ya mungkin jika ada salah kata dan ucapan saya mohon maaf, Ya, karena saya juga ya sama. cuma manusia biasa lah Mas. Kita juga berusaha untuk lebih Iya, iya. baik, dan saya intinya gimana, selama masih ada kesempatan untuk berbuat baik, Ya, dan selama itu kita mampu, ya, kita harus terus berbagi, entah kita berbagi ilmu, Ya. berbagi pengalaman, Ya. dan saling menasihati ke teman-teman gitu. Ya. Karena ini kan udah zamannya apa Mas, katanya zaman teknologi, Ya, zaman apa itu sosial media ya, yang gini ya. yang Digital lah, sangat dunia serba digital lebih. instan sekarang Ya, kita betul. dapat seperti itu. Jangan pernah kita tinggalkan tradisi kita, kebudayaan, karena saya juga orang seni. Ya. Saya dulu di Kerawitan sekolahnya, Ya. jadi tetaplah kita junjung sopan santun, Ya. unggah ungguh itu harus kita Ya. terapkan pada adik-adik Adik kita, kita, ya pada kita. Dan terima kasih mahnya udah sempetin main ke rumah saya, dan pokoknya buat teman-teman semoga selalu diberi kesehatan dalam pandemi ini. Amin. Dan jangan pernah putus asa, karena keterbatasan bukanlah sebuah halangan. Ya. Dan kita sebagai teman-teman difabel bukan minta dikasihani, tapi Ya. kita diberi kesempatan untuk berkarya, Ya. diberi kesempatan untuk bekerja, dan diberi kesempatan untuk bermasyarakat. Itu aja Mas. Karena kan kebanyakan teman-teman difabel banyak yang dikucilkan, Yang entah dibalas mata mungkin gitu ya. Itu menurut saya udah enggak zamannya seperti itu. Ya. Karena kita sama Mas, Ya. hak kita sama gitu. Terima kasih untuk malam ini. Iya. Untuk Mas Jupri udah memberi kesempatan saya untuk ngobrol malam ini ya. Iya. Mungkin lain kali kita bisa lihat atau lihat di atas ini kesibukannya Mas Jupri. Siap Mas. Kalau ini pas pandemi jadi pas lahiran harus ini. Sepi, gak ada kerjaan. Amin. Ya terima kasih. Mungkin next day kita atau next time kita main lagi. Iya. Terima kasih Mas ya. Siap.